Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil video pembelajaran saya melalui media online atas nama Mardiasari, NIM 7181220008, kelas akuntansi A 2018 pada mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi 2 dengan judul Kewirausahaan pada Revolusi Industri 4.0. Masuklah kita kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian dari kewirausahaan. Yang kedua, sejarah perkembangan kewirausahaan. Dan yang ketiga, trending entrepreneurship. Slide ini menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan dan pengaruhnya pada revolusi industri 4.0. Yang pertama, pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam usaha dan kegiatan yang mengarahkan untuk mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru yang meningkatkan efisiensi dalam rangka pelayanan yang baik dan memperoleh keuntungan yang besar. Sebagaimana kita ketahui, teknologi semakin lama semakin canggih. Contohnya, saya ambil dari sistem penanaman padi yang dulunya masih melakukan hal yang sederhana, yaitu dengan membajak sawah dengan kerbau. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih dan merubah hal yang sederhana itu menjadi hal yang luar biasa. Tadi yang masih menggunakan manual dengan tenaga kerbau, sekarang menggunakan teknologi yang permudah cara kerjanya, yaitu dengan menggunakan bajak. Selanjutnya, bagaimana pengembangan mata kuliah kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi menurut saya, istilah industri 4.0 ini masih relatif baru dan belum layak dikembangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Bahkan, istilah ini belum banyak diketahui dan dipahami oleh khalayak masyarakat, begitupun di bidang industri. Contohnya, setelah kita ketahui bahwa teknologi mampu mengubah dari hal yang sederhana menjadi hal yang luar biasa dan mampu membuat kemudahan dengan teknologi. Contohnya, dulu para petani bersusah payah untuk memanen hasil tanaman padi mereka, tetapi sekarang berkat teknologi mereka lebih mudah memanen hasil padi dengan menggunakan alat pemanen padi tersebut. Dan ini merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang sangat canggih. Slide selanjutnya menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan kewirausahaan. Awal perkembangan entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur. Terjemahan sebenarnya multiarti dari jiwa berani serta bebas dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Terjemahan bebasnya adalah orang yang berani memutuskan dan mengambil resiko dari suatu pekerjaan, buah pikiran atau ide, dan proyek di mana semua pilihan memiliki manfaat dan resikonya yang berbeda-beda. Contohnya pada seorang pengusaha yang baru memulai bisnisnya, dengan berani mengambil keputusan tersebut, dia tidak takut risiko apa ke depannya yang akan ia alami. Namun di balik itu ada cara agar dia mampu mengatasi risiko itu dengan mengetahui dengan canggihnya teknologi, informasi di mana-mana. Dan tidak hanya itu,
masih banyak hal-hal yang mampu membuat seseorang tidak takut untuk mengambil resiko. Tadi kan membahas tentang sejarah dan perkembangan dari kewirausahaan, dan pada slide ini menjelaskan tentang kewirausahaan pada zaman dahulu, yaitu dimotori oleh yang pertama cara berpikir untuk maju atau creative thinking, bertahan hidup. Yang ketiga berpikir untuk menemukan sesuatu dan mengembangkan atau improvement. Yang keempat ide yang menghasilkan pengetahuan, mencari nafkah hingga bisnis. Yang kelima berpikir visioner. Selanjutnya ada 4 hal yang bisa menentukan arah gerak perubahan pasar. Yang pertama yang dipengaruhi oleh teknologi, maksudnya teknologi yang canggih pada zaman dahulu, yang membedakan pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Yang kedua ekonomi, dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, yang dulunya masyarakat melakukan sistem barter dengan tidak ada pembelian secara tukar menukar atau barter, sehingga pada saat itu jual beli sangat jarang untuk ditemukan. Yang ketiga politik. Indonesia tidak lepas dari sistem politik. Jadi perubahan pasar ini, arah gerak perubahan pasar ini pasti dipengaruhi oleh politik. Yang keempat sosial, dan kelima kebudayaan. Budaya yang berubah-ubah akan menentukan arah pergerakan pasar yang sangat motoring. Slide selanjutnya berkaitan dengan trending kewirausahaan. Saya mengambilnya dari Wikipedia, yaitu Industri 4.0 merupakan nama trending otomasi dan pertukaran data kini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi memaksimalkan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Hingga saat ini, pemerintah juga tengah gencar mensosialisasikan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Karena kecanggihan dalam menggunakan internet, data, dan mesin di era revolusi industri ini telah melahirkan berbagai terobosan brilian yang melahirkan efisiensi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, contohnya internet. Dan kita tahu sekarang bisnis digital merupakan bisnis digital beberapa tahun ke belakang telah menjadi sebuah tren usaha yang cukup menggiurkan. Bukan hanya itu, bisnis digital juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitasnya menjadi sebuah peluang usaha yang banyak juga wirausahaan muda inovatif yang ikut berkontribusi dalam memberikan solusi untuk masalah sosial yang melalui bisnis digital. Contohnya jual beli online. Kita ketahui bahwa jual beli online ini tidak membutuhkan lapak, hanya bermodalkan kecanggihan teknologi seperti handphone. Kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus melakukan transaksi secara langsung. Selanjutnya kesimpulan dari
materi yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran dalam mata kuliah kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 harus segera dilakukan agar dapat menghasilkan pembelajaran para wirausaha muda yang dapat menjangkau dunia global, bukan hanya lokal juga nasional. Hal ini ditunjang oleh temuan bahwa peserta mata kuliah kewirausahaan merupakan pengguna aktif pada jaringan dunia maya ataupun internet. Terima kasih. Sekian dari video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.